Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handono SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 tentang pembelajaran coaching. Dalam praktek tugas coaching ini, saya dibantu oleh Bu Endah dari SD Negeri 3 Pakikiran dan Bu Waryanti dari SD Negeri 5 Somawangi. Sebelum memulai tugas pembelajaran coaching ini, kami mengawali dengan pembukaan, yaitu perkenalan. Berikut perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Saya sendiri Endah Sri Haryanti dari SD Negeri 3 Pakikiran. Saya Handono dari SMP Negeri 4 Purwonegoro. Saya Waryanti dari SDN 5 Somawangi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan praobservasi, di mana saya bertugas sebagai supervisor dan Bu Endah sebagai coach. Waalaikumsalam Pak Handono. Selamat pagi. Pagi Pak Handono. Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Endah nanti akan saya adakan observasi ya kaitan dengan kemampuan kompetensi undangan dalam coaching. Nah, sebelumnya tentu saja saya ingin bertanya Bu. Siap. Siap Bapak. Nah, ini waktunya nggak ganggu kan? Oh tidak Bapak. Baik. Kalau nggak ganggu kan saya nyaman pertanyaannya ya. Barangkali lama gitu. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Yang pertama itu pada saat proses coaching akan saya amati. Nanti saya nilai, tapi panjenengan nggak usah nggak usah ya, lakukan dengan sebisanya saja. Nanti ada rubriknya juga. Nah, apakah nanti sudah sesuai alur kita atau belum? Nanti saya amati juga Bu. Terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang sudah berbobot? Kita sudah belajar kan ya, Benda? Alhamdulillah, saya percaya sudah mampu. Kemudian apakah Ibu sudah hadir secara penuh nanti, kemudian bisa mendengarkan coaching. Jadi dengan itu pas coaching itu bisa mendengarkan si coaching itu dengan baik. Ya. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach itu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan? Begitu. Jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya kira sudah tahu lah ya. Kita nanti praktekkan saja. Nah, sebelum lanjut pada proses observasi, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan. Boleh? Siap? Siap Bapak. Ya, sepotong saja, usah tegang lah ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam coaching? Dalam coaching nanti gitu ya Pak, saya pengen mengembangkan tentang presence gitu Pak, kehadiran penuh, kemudian tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian tentang bagaimana mendengarkan dengan aktif gitu Iya. Pak, bagaimana mendengarkan dengan rasa gitu Pak. Oh, saya kira kita sudah paham lah ya. Dari ketiga itu sudah paham. Nah, kira-kira Bu Endah itu lebih mengutamakan yang mana, kompetensi yang mana yang ingin Bu Endah ambil dari coaching itu? Kira-kira. Mungkin nanti saya akan lebih fokus ke bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana mendengarkan dengan aktif gitu Pak. Jadi saya milih 2 gitu nanti. Baik. Ya, kemudian yang ketiga ini ya Bu, Ya.
indikator tujuan pengembangan apa yang diinginkan agar tercapai coachingnya. Indikator ketercapaiannya mungkin adalah nanti bagaimana coaching itu menemukan solusi gitu Pak dari permasalahan-permasalahannya dia. Jadi bagaimana coaching menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya gitu Pak. Nah, ini yang terakhir ya Bu, apa sih harapan Ibu terhadap observasi ini, kegiatan coaching ini nanti kira-kira? Harapan saya gitu ya Pak, harapannya ya nanti si coaching ini bisa mengembangkan kompetensinya dalam menggali ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Kemudian dari diri saya juga gitu ya Pak, saya berharap saya itu juga kompetensi saya dalam coaching itu juga meningkat gitu Pak. Saya kira itu saja itu Ya. pertanyaannya, nanti Bu Enda siapkan untuk besok atau kapan nanti saya hubungi lagi ya untuk observasi coachingnya. Itu saja Bu, ada yang kita Mungkin hanya itu Pak. ya, terima kasih untuk praobservasinya. Monggo Bu Enda bisa kembali untuk aktivitas kembali. Mohon maaf atas gangguannya secara itu. Sama-sama Terima Pak. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan pelaksanaan coaching, di mana saya bertugas sebagai supervisor, kemudian Bu Enda sebagai coach, dan Bu Waryanti sebagai coachee. Selamat sore Bu Enda. Sore Bu Yanti. Gimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah baik. Bu Yanti sendiri gimana kabarnya? Baik Bu. Tumben ini menghubungi Bu. saya. Gimana ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, ada sih sebenarnya, tapi ngomong-ngomong Bu Enda ada waktu enggak? Oh ada Bu Yanti, silahkan saja. Mau cerita apa nih? Iya, gini loh Bu. Saya itu sedang ada masalah di kelas saya Bu. Gini, saya itu merasa akhir-akhir ini kok anak-anak saya itu kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran Bu. Gitu. Jadi saya itu sebenarnya lagi bingung Bu, mau bagaimana gitu. Kali Bu Enda ada bisa membantu saya gitu Bu. Jadi Bu Yanti ini merasa murid-muridnya itu kurang antusias gitu ya Bu dalam pembelajaran gitu ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Yanti sendiri kenapa mereka nggak antusias gitu Bu? Ya, kalau yang saya amati ya Bu, saya itu ya udah sadar diri gitu loh Bu, kalau saya itu melaksanakan pembelajarannya itu masih monoton Bu, masih menggunakan metode ceramah gitu Bu. Jadi mungkin anak-anak itu merasa bosan atau gimana ya Bu ya? Jadi anak-anak itu merasa bosan gitu ya Bu dengan pembelajaran karena Bu Yanti itu masih menggunakan metode ceramah gitu ya Bu ya. Kemudian ini Bu, dari Bu Yanti sendiri gitu ya, pengennya gitu ya Bu, idealnya murid-murid itu ya maunya Bu Yanti itu seperti apa gitu. Nah, kalau yang saya inginkan tentunya murid-murid itu aktif Bu dalam pembelajaran gitu ya. Terus mereka juga senang untuk semangat gitu loh Bu, lebih semangat lagi gitu. Jadi merasa kelihatannya itu lebih tertarik dengan pelajaran saya gitu Bu. Jadi menurut Bu Yanti ini anak-anak itu lebih antusias tatkala mereka itu aktif gitu dalam pembelajaran, kemudian mereka senang dan semangat gitu ya mengikuti pembelajaran ya. Betul Bu. Nah, menurut Bu Yanti sendiri gitu, Bu Yanti untuk menyelesaikan permasalahan Bu Yanti ini ya, kira-kira apa gitu yang bisa Bu Yanti lakukan gitu untuk untuk bisa membuat murid-murid ini antusias gitu Bu? Sebenarnya sih Bu, ini saya udah ada gambaran gitu ya Bu ya. Saya itu ingin merevisi cara pembelajaran saya Bu. Saya ingin memberikan pembelajaran yang berbeda dari yang biasanya. Contohnya, saya akan mengajak anak-anak untuk belajar di luar ruangan kelas gitu Bu, di lingkungan alam yang sebenarnya gitu kan. Jadi anak akan merasa kayak sedikit terhibur gitu Bu. Jadi tidak di kelas terus kan suasananya membosankan ya Bu ya gitu. Jadi saya akan yang pertama itu memanfaatkan lingkungan sekitar Bu. Jadi
Bu Yanti ini nanti akan mengajak murid-murid untuk belajar di luar kelas, outing kelas gitulah ya Bu ya, Iya, Bu, biar betul sekali, Bu. lebih memaksimalkan mengeksplor lingkungan yang ada gitu ya, dan pastinya nanti untuk gimana biar anak-anak itu semangat gitu ya Bu Yanti ya. Ada yang lain mungkin Bu? Yang lainnya yaitu itu Bu, sudah terpikirkan sebenarnya Bu, ingin melaksanakan pembelajaran yang menggunakan IT gitu loh Bu, proyektor gitu kan sekarang udah zamannya ya Bu ya, udah zaman digital gitu loh. Kayaknya kok kalau menggunakan proyektor itu anak-anak pasti akan lebih tertarik dan akan cepat masuk ke otaknya mereka gitu loh Bu, akan lebih terekam gitu Bu. Jadi kalau misalnya pembelajaran dengan IT itu anak-anak bisa lebih cepat menerima gitu ya. Iya, Bu. Oke. Saya tangkap tadi ya Bu Yanti ya. Bu Yanti itu kan memanfaatkan lingkungan gitu ya, Iya, untuk Bu. mengeksplor pembelajaran ya, supaya anak-anak itu lebih antusias gitu ya Bu Yanti ya. Kira-kira ada yang lain lagi nggak Bu Yanti? Ini Bu, saya itu sudah mempunyai rencana gitu. Kebetulan kemarin itu sekolah saya membeli itu XD baru Bu. Iya. Jadi itu sangat membantu saya Bu. Saya itu kok pengen memanfaatkan fasilitas itu untuk pembelajaran anak saya Bu. Karena zaman sekarang kan udah zamannya digital lah ya Bu. Pasti anak-anak itu akan lebih tertarik, akan lebih antusias ketika melihat pembelajaran yang lebih menarik gitu, melihat video gitu ya. Jadi mereka itu akan lebih mengeksplor kemampuan mereka gitu loh Bu. Jadi tidak itu aja gitu Bu. Jadi Iya. Bu Yanti akan melakukan pembelajaran dengan IT juga gitu ya, yang biar anak-anak ini lebih tertarik gitu ya Bu Yanti ya. Nah Bu Yanti, terkait rencananya Bu Yanti ini tadi ya, 2 hal ini ya Bu Yanti, kira-kira itu kapan ini akan dilakukan Bu Yanti? Ya tentunya ini secepatnya Bu. Ya karena saya itu sudah merasa saya melihat anak-anak saya itu sudah jenuh gitu Bu. Jadi saya itu ingin secepatnya melaksanakan perubahan-perubahan. Oke, Bu Yanti akan segera gitu ya, secepatnya untuk melakukan perubahan-perubahan gitu ya Bu Yanti ya. Nah, gimana ini perasaannya Bu Yanti setelah kita ngobrol-ngobrol panjang gitu ya, kira-kira apa gitu yang Bu Yanti rasakan gitu setelah berbagi dengan saya gitu Ya jadi beban saya berkurang Bu. Jadi saya itu merasa plong lega gitu Bu. Iya karena terima kasih ini Bu Indah. Jadi sudah memberikan solusi pada saya gitu, memberikan ide-ide yang sangat menarik gitu, nanti kedepannya itu bisa menjadi motivasi untuk saya untuk melakukan perubahan-perubahan ke depannya. Nah Bu Yanti, dari obrolan kita dari awal sampai sekarang ini ya, kira-kira apa ini kesimpulannya Bu Yanti? Ya, kesimpulannya yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik Bu untuk siswa saya, yaitu dengan menggunakan media-media pembelajaran seperti proyektor. Kemudian saya juga akan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk media pembelajarannya nanti, seperti mengamati tumbuhan, mengamati lingkungan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin meningkatkan potensi saya juga Bu. Ya, saya akan meningkatkan potensi saya melalui pemahaman tentang bagaimana cara teknik-teknik mengajar yang baik gitu. Terus saya ingin dengan menerapkan teori-teori pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk anak-anak seperti itu Bu. Oke, jadi bisa saya tarik kesimpulannya ya di sini untuk menyelesaikan permasalahan Bu Yanti yang dimana murid-murid Bu Yanti itu kurang antusias mengikuti pembelajaran. Bu Yanti akan melakukan 4 hal gitu ya. Ada memanfaatkan lingkungan gitu, kemudian memanfaatkan IT ya, kemudian juga meningkatkan potensi Bu Yanti sendiri ya, dan akan menerapkan teori-teori pembelajaran gitu ya Bu Yanti ya. Saya lihat ini sudah bagus sekali Bu Yanti ya. Jadi apa yang sudah Bu Yanti bayangkan gitu, ini langkah-langkahnya sudah sangat bagus gitu Bu Yanti, tinggal dieksekusi saja gitu. Ya. Jadi saya itu tinggal menunggu gitu nanti eksekusinya Bu Yanti bagaimana. Saya tunggu ini kabarnya ini. Ya Bu, ya mudah-mudahan ya Bu ya, saya bisa melaksanakan rencana saya tadi dengan baik Bu.
Ya ini sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Bu Enda, ya tadi mengambil waktu istirahatnya Bu Enda. Pak Supriyanti. Saya tunggu loh ya nanti hasilnya ini bagaimana ya. Iya Bu, nanti saya akan hubungi lagi. Ya Bu, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Priyanti. Selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi, di mana saya sebagai supervisor akan memberi umpan balik masukan kepada pihak coach. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Pak Handono. Pagi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu. Kemarin kan Bu Enda sudah melaksanakan coaching. Nah, hari ini saya akan melaksanakan paskanya. Itu ada beberapa pertanyaan. Kiranya Ibu bersedia. Kok bersedia Bapak? Ya, tenang saja Bu. Pertanyaan itu enteng-enteng. Dijawab seadanya saja. Oke. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Bisa lancar? Alhamdulillah lancar gitu Pak. Enggak. Kayaknya kalau dilihat sih Benda sudah bisa ini ya, bisa menggali-gali, bisa bertanya pada si coaches dengan baik. Terus yang kedua, bisa dilanjutkan untuk observasi selanjutnya, yaitu saya pengen melakukan pertanyaan yang pertama dari proses tadi Bu. Iya. Bagaimana Ibu menilai performa dari kelompok? Karena mau menilai gimana dari diri sendiri sih gimana gitu. Gimana ya Pak? Tadi itu saya kurang bisa ini apa ya Pak? Kurang maksimal dalam menggali coaching gitu ya Pak. Ya, masih belum maksimal gitu Pak. Saya rasanya masih kurang gitu. Kurang menggali ide-ide si coaching gitu Pak. Kelihatannya sudah cukup gitu, tapi jangan merasa kurang juga. Artinya jangan tidak merasa puas dengan sesuatu itu pengennya lebih baik ya. Iya. Dan yang kedua, apa yang buat Ibu menilai demikian? Merasa menilainya belum bisa maksimal dalam menggali informasi. Tadi saya apa ya Pak namanya belum fokus gitu belum fokus gitu, jadi saya apa ya mungkin kompetensi saya mendengarkan dengan aktif itu belum ini ya Pak ya, belum maksimal juga, jadi apa ya, jadi saya kurang bisa menggali gitu. Jadi kalau dilihat sih sudah aktif lah ya, cuma mungkin merasa kurang atau Iya. apa ya. Kemudian yang selanjutnya, boleh saya menyampaikan Silahkan. penilaian. Oke. Saya amati, tapi itu saat masalah penting sudah sangat, artinya saya sudah keras dan sudah bagus sesuai dengan standar kompetensi ya, standar dari coaching itu sudah dilaksanakan dengan baik. Gimana perasaan? Nggak nyangka sih ya Pak, apa memang betul gitu Pak, saya sudah baik gitu Pak gitu, agak kurang percaya gini Pak, kurang percaya diri gitu. Oh, sudah. Tapi ya ada perasaan senang juga sih Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya Tapi dapat sudah ini ya saya apa, senang gitu lah Pak, jangan harusnya ketahui. senang gitu Pak ya. Ternyata yang saya anggap itu kurang ternyata sudah bagus Sudah gitu ya. bagus, ya, sudah bagus. Di sini itu Iya. bagaimana melihat yang tadi ya, hal-hal yang masih bisa dikembangkan lah ya, itu mungkin sama ya tadi itu menggali informasi mungkin belum dikembangkan. Tadi sudah bagus, cuma mungkin belum dikembangkan. Kalau menghadapi opsi yang beda kan, mungkin opsi yang mungkin tidak banyak ngomongnya, itu mungkin perlu menggali informasi. Kurang dalam lagi gitu ya Pak, saya ya kurang maksimal intinya sih ya Pak ya. Intinya seperti itu. Nah, Baik, lanjut lagi pertanyaannya. Kira-kira tindak lanjut apa selanjutnya? saya yang pasti ya saya pengen belajar lagi lah Pak. Apa kurang? Iya Pak, Pengen saya belajar lagi? pengen belajar lagi untuk biar bisa apa ya,
lebih baik lagi untuk bisa lebih melakukan baik. coaching gitu Pak. Tapi masih kurang Pak. Ya bagus lah, pengen Lebih bagus lagi gitu lah Pak. baik, saya senang mendengarnya ya. Terus yang selanjutnya dari diskusi kita tadi, kira-kira pindah pertanyaan apa yang harus dilakukan terkait dengan performa ibu tadi itu, kira-kira capaian apa gitu? Yang pasti untuk bisa meningkatkan keterampilan coaching saya itu saya ya harus nambah jam terbang gitu ya Pak, harus sering-sering melakukan coaching gitu ke teman gitu ya Pak, biar ya. biar keterampilan saya meningkat gitu ya Pak ya. Artinya dengan semangat gitu Iya, ya. terus semangat Pak. Saya juga ikut tersalur nih semangatnya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nantinya? Mungkin nanti kedepannya saya pasti akan membutuhkan Bapak untuk ya konsultasi gitu lah Pak, ya terkait kendala-kendala yang saya hadapi, terus terkait nanti kembali melakukan observasi pada diri saya sehingga nanti saya tahu gitu perkembangan saya sampai mana gitu Pak. Baik, nanti saya bantu. Iya. Calling saja. Iya Pak. Selanjutnya, nah itu apa yang sudah saya observasi tadi, sudah saya catat, nanti saya tuliskan di form supervisi akademik. Nah, dari rangkaian proses pra dan pasca yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Apa ya Pak, saya tadi dari rangkaian awal gitu ya, dari pra observasi terus kemudian ke observasi dan sampai saat ini pasca observasi ya, saya dapat juga banyak ilmu gitulah Pak. Saya dapat pencerahan dari Bapak gitu ya terkait dengan keterampilan coaching gitu. Saya juga tergugah dari coaching saya itu bagaimana untuk memperbaiki, menyelesaikan permasalahannya gitu. Saya dapat banyak ilmu gitulah Pak. Alhamdulillah ya Bu, pasca observasi sudah saya lakukan, nilai sudah sangat bagus. Untuk saat ini saya kira cukup waktunya dengan bisa melakukan aktivitas kewajiban kembali ke sekolah. Terima kasih loh ya Pak Handono ya. Sama-sama, Terima kasih saya sangat sekali. senang atas kegiatan ini. Gitu.